Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Yunita, salah satu mahasiswi PPG dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengambilan video praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Kota Bumi di kelas 11 dengan materi Tata Teknik Pentas Tari Kreasi. Untuk itu saya memohon masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian untuk video pembelajaran yang telah saya lakukan. Berikut video pembelajarannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Seperti biasa kita akan belajar pembelajaran seni budaya. Kalau gitu sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong pimpin doanya, Nak. Semua siap? Siap semua. Semua siap? Siap semua. Doa mulai. Doa selesai. Semua siap? Siap semua. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Ibu absen satu-satu seperti biasa ya. Angga Putra Utama hadir ya. Anissa Salsabila hadir. Akila Dami hadir. Cantika Putri Raisa hadir. Sisi Meilinda, Sipa Saiputri hadir. Jahra Rahmawati, Najwa Rahma. Oke, hadir semua hari ini berarti ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan melakukan aktivitas menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas Dirijen hari ini siapa? Zahra. Ya, silahkan Jahra maju. Nah, kalian boleh berdiri nanti ya. Kita nyanyi lagu wajib dulu sama-sama. Di sini boleh. Ya. Silakan kalian berdiri dulu, Nak. Ya. Kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Yuk, silakan Jahra. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya Jahra.
Oke, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita kemudian akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengingatkan materi yang sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari ya. Kita sudah pernah belajar tentang tari kreasi kan? Nah, kalian sudah paham apa itu tari kreasi, jenis-jenisnya, sampai bahkan kalian sudah praktek untuk membuat sebuah tari kreasi. Kemarin bersama kelompoknya kan? Nah, dan kaitannya dengan materi kita kali ini adalah bagaimana menampilkan sebuah tari kreasi dalam sebuah pertunjukan. Nah, di mana pengolahannya itu mengadakan pertunjukan bukan hanya membuat sebuah karya kreasi aja, tapi kita juga butuh penataan dari mulai panggung, ya, kemudian lighting sampai hal yang paling kecil make up-nya penari pun itu kita harus perhatikan. Ya, karena hal itu mempunyai pengaruh penting, pengaruh besar bagi kesuksesan sebuah pertunjukan tari kreasi. Nah, maka dari itu kita akan bahas bagaimana teknik tata pentas tari kreasi. Artinya kita akan bahas bagaimana tari kreasi itu akan dipertunjukkan atau dipentaskan, bagaimana tahapannya dan prosesnya. Ya, nah, diharapkan ketika kamu mempelajari materi ini nanti kamu bisa mengetahui bagaimana proses pertunjukan itu terjadi. Mungkin di sini di antara kalian sudah sering nonton konser ya, baik secara daring online ataupun mungkin konser secara langsung, atau mungkin Nopal pernah ngeband bikin pertunjukan ya, pernah Nopal? Nah, itu tuh sebenarnya bisa berjalan dengan sukses bukan karena Nopal punya keahlian khusus aja ya, tapi ada segi pendukungnya, yaitu dari tata pentasnya ya. Nah, mungkin ada yang suka nonton konser Blackpink di sini. Nah, ada yang suka nonton konser apa namanya yang dangdut di Indosiar itu? Nah, di Academy. Nah, itu bagaimana bisa ditampilkan sedemikian rupa sampai kita tahu apa maksud yang akan mau ditampilkan. Nah, kalau kamu lihat Blackpink itu bukan sukses pertunjukannya hanya karena dia terkenal aja ya, tapi juga bagaimana penataan panggungnya yang megah, kemudian tata cara penonton itu bisa masuk ya, itu ada aturannya ya. Nah, bagaimana pengemasannya sampai semua terjadi dengan baik itu ada aturannya. Kita akan belajar bagaimana prosesnya. Diharapkan ketika kamu mempelajari ini, kamu akan tahu oh konser Blackpink itu sebenarnya seperti ini tuh pertunjukannya, tata panggungnya, make up-nya itu enggak sekedar make up cantik aja ya, tapi ada konsepnya biasanya. Nah, di sini kita akan belajar tentang itu ya. Oke, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Materi yang kita pelajari hari ini tentu saja yang sudah Ibu singgung tadi, yaitu tentang tata teknik pentas tari kreasi. Kenapa tari kreasi? Karena sebelumnya kamu sudah pernah belajar tentang penciptaan tari kreasi khususnya. Jadi ini akan kamu pelajari lagi bagaimana menampilkannya. Ya, kalau kita kemarin kan ngampilinnya cuma sederhana kan? Kalian maju per kelompok sudah, tapi tidak ada tata panggung, make up, rias atau yang lainnya ya. Di sini kita akan belajar walaupun tidak secara langsung akan menampilkannya, tapi setidaknya kalian tahu bagaimana baiknya sebuah pertunjukan tersebut ya. Jadi materi kita hari ini adalah tata teknik pentas tari kreasi. Ya, adapun tujuan pembelajarannya nanti ini tahapan yang akan kamu lalui dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama Ibu mau nanti kamu memahami konsep dari tata teknik pentas itu. Apa sih tata teknik pentas itu? Apa saja ruang lingkupnya kita belajari bersama. Kemudian yang kedua, kamu bisa memilih tari kreasi yang tepat dengan tata teknik pentasnya yang benar ya. Jadi nanti kamu akan ditugaskan juga untuk mencari tari kreasi dengan penataan panggungnya dan tata pentasnya ya. Kemudian tujuan pembelajarannya berikutnya yaitu kamu bisa memilih ya, memilah mana tata teknik pentas dengan panggung tata tari kreasinya yang benar. Sampai terakhir nanti setelah presentasi kamu bisa membuat tulisan tentang apa itu tata teknik pentas. Ya nak ya, itu proses pembelajaran kita kali ini. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke pembelajaran. Ibu sudah siapkan PPT di sini untuk kamu simak dan diperhatikan penjelasan Ibu ya.
Nah, di sini kita akan masuk ke teknik tata pentas tari kreasi, ya. Nah, untuk teknik tata pentas sendiri itu adalah teknik merancang untuk mementaskan tari yang baik. Nah, jadi ini bagaimana cara mementaskan sebuah tari kreasi sehingga penampilannya itu baik, bagus, dan bisa dinikmati. Ya, nah sehingga pertunjukan tari tersebut tampak jelas tampilan keindahan geraknya. Nah, jadi tarian yang kita tampilkan itu, pertunjukan itu tampak jelas apa maksudnya. Nah, jadi biasanya kita mau bikin sesuatu itu kan ada tema, ya, bikin penciptaan tari, kreasi ataupun teater segala macamnya itu ada temanya. Nah, jadi fungsinya tata teknik pentas ini agar bisa memperindah tapi tetap menyampaikan maksud dari pertunjukan tersebut. Ya, nah ruang lingkup tata teknik pentas itu terbagi menjadi beberapa, yaitu tata panggung. Nanti kita bahas di sini. Jadi panggung sendiri itu juga ada jenisnya, ya. Nah, kalau kamu nanti nonton konser Blackpink, kamu sudah tahu mereka itu biasa menggunakan jenis panggung apa, ya. Nah, kemudian tata dekor, tata cahaya, tata suara, hingga tata rias dan tata busana. Nah, kita akan masuk ke yang pertama. Itu adalah tata panggung. Nah, tata panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton secara fisik. Ya. Jadi, pertunjukan itu secara keseluruhan ditampilkan di depan panggung, ya, untuk disaksikan oleh penonton. Nah, kemudian secara fisik sendiri bentuk panggung dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu panggung indoor atau proscenium, ini paling sering digunakan, ya. Nah, kemudian panggung outdoor, arena, dan panggung truss atau panggung campuran. Nah, kita bahas jenis-jenisnya di sini. Untuk yang pertama, panggung yang indoor atau proscenium adalah jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari. Nah, ya, di mana panggung ini memiliki batasan jelas antara penari dengan penontonnya. Nah, jadi ada pembatas jelasnya, ya. Nah, nanti Ibu liatin tampilan panggungnya seperti apa, ya. Nah, biasanya, ya, pemain dan penonton serta memiliki ketinggian khusus untuk tempat penari bergerak sehingga penonton menjadi lebih fokus melihatnya. Biasanya itu panggungnya diatur ketinggiannya supaya penonton bisa melihat secara jelas, ya. Kemudian jenis panggung yang kedua yaitu panggung arena adalah jenis panggung terbuka yang tidak terdapat batasan yang jelas antara garis pemain dan penonton. Jadi biasanya arena ini karena sifatnya terbuka, ya, dan aturan panggungnya biasanya tidak ada ketinggian khusus, jadi penonton itu bisa melihat tari kreasi atau pertunjukannya dari sisi manapun, ya. Nanti kita lihat jenis panggungnya, ya. Kemudian jenis panggung campuran. Nah, intinya jenis panggung campuran ini adalah kombinasi antara panggung arena dan panggung proscenium. Nah, ini ada beberapa contoh gambarnya yang udah Ibu sediakan. Nah, gambar yang pertama itu adalah jenis panggung proscenium. Nah, karena dia indoor di dalam ruangan, biasanya penataannya seperti ini. Ya, panggung itu biasanya sejajar dengan sudut pandang dari penonton, ketinggiannya. Ya, jadi itu membuat fokus penonton hanya ke satu arah, yaitu pertunjukan tarinya. Ya, nah bedanya dengan arena, kamu lihat. Nah, ya, tidak ada batasan khusus antara pemain, penampil atau dengan penontonnya. Ya, kamu lihat di sekelilingnya ini itu letak penonton dan pertunjukannya ditampilkan di tengah. Nah, kalau panggung campuran itu seperti ini, itu kombinasi antara panggung arena dan panggung proscenium. Bisa dilihat dari gabungan keduanya, ya. Nah, ini kan yang proscenium, ini yang arena, dan ini yang campuran. Nah, kira-kira kamu sudah bisa kan? Kalau Blackpink itu lebih sering pakai konser yang mana? Arena kan? Sekian
penjelasan dari Ibu ya tentang materi kita ini yaitu tata teknik pentas. Nah, kalian rileks sebentar, Ibu akan putarkan video tentang sebuah pertunjukan. Silahkan kamu simak dan perhatikan sambil kamu mencari sebuah tari kreasi dengan tata pentasnya ya untuk kalian bahas dengan kelompoknya nanti ya. Nah, Ibu cari dulu videonya. Nah, tari 1000 tangan, thousand hands dance, betul nggak? Nah, lihat ya. Nah, bagaimana tata panggungnya, kamu bisa lihat. Nah, ya. Ini kesannya seperti satu orang penari ya. Padahal dia banyak. Lihat tata lightingnya, dia hanya fokus pada satu sudut penari. Nah, ya. Oke, thanks for watching ya. Nah, itu tadi salah satu pertunjukan tari kreasi dari Cina ya, yaitu berjudul tari 1000 tangan. Nah, kalau kamu amati tadi bagaimana posisi penonton dengan penarinya, pengaturan lightingnya pun sampai detail. Soundnya kalau kamu dengar suaranya, kapan tangannya itu keluar, itu penekanan lagunya ya. Jadi artinya bisa sewah itu sebenarnya bukan karena tariannya saja, tapi pendukungnya juga. Kalau nggak disinari lighting, sound yang dramatis ya, jadi kamu tidak tertarik tadi sebenarnya ya, tidak kelihatan mungkin, apalagi dia di ruangan seperti itu ya. Jadi penting sekali penataan panggung, tata pentas, arena, dekor, prosenium semuanya diatur dengan baik agar pertunjukan itu berjalan dengan sesuai yang kita ingin. Nah, itu tadi kalau kamu amati kira-kira itu jenis panggung apa? Nah, kelihatan kan? Nah, sudah tahu bedanya ya. Jenis panggung prosenium. Nah, artinya ketika kita mengadakan pertunjukan nanti, penting juga kita tahu maksud dari tarian kita ciptakan. Nah, misalnya nggak kita pertunjukan tari nih, kita mau konser apa nih, Bismansah misalnya. Kita mau bikin kalau ada panggungnya misalnya. Jadi kita ngadainnya siang hari, artinya kan pencahayaannya full tuh. Tapi bagaimana penonton itu hanya bisa menyaksikan fokus yang kita ingin? Nah, artinya ada lagi dekornya yang perlu diatur, sudut penontonnya ya, jenis panggungnya, sampai make up, sampai tata busana. Nah, itu tadi ya. Nah, berikutnya kalian akan coba menelaah. Kalau Ibu tadi kan sudah coba menelaah ya. Nah, bagaimana jenis panggungnya, lightingnya, kemudian Ibu analisis kira-kira pakai panggung apa ya. Nah, kalau kamu lihat dekornya itu sederhana ya, dekorasinya sederhana karena tujuannya apa? Biar fokus ke penarinya tadi. Jadi tidak banyak pengaturan sudut. Nah, jadi dia kayaknya pakai yang tipenya tertutup, jadi dia tidak ada pepohonan segala macam. Kalau banyak pepohonan malah nggak fokus nanti dengan penarinya kan. Nah, jadi nanti yang kamu lakukan adalah seperti Ibu ya, menganalisis sebuah tari kreasi dengan tata pentas. Nah, ya. Nah, di sini Ibu akan bagi kamu menjadi 4 kelompok ya. Ibu akan sebutkan nama-namanya. Di sini Ibu sudah tentukan sebenarnya ya. Nanti Ibu sebutkan nama-namanya. Silahkan kamu setelah Ibu sebutkan nama pindah kelompok ya. Nah, itu kelompok pertama itu Ibu sudah bagi, ada Surya, Maya, Najwa Putri, Dapa dan Sipa ya, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Rapli, Zahra, Cantika, Najwa Rahman, Nabila ya. Kelompok 3 itu ada Anissa, Cindy, Dian, Nopal.
Mohon maaf ya, karena kita ada gangguan, maka kita harus dipindahkan kelasnya supaya jelas pencahayaan dan kalian tidak terlampau kepanasan di ruang bawah karena kita mati lampu, ya kan? Jadi kita pindah dulu ke ruang kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran yang akan kita laksanakan, ya. Kalian tetap pada kelompoknya masing-masing karena kita akan melanjutkan diskusi, oke? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di bawah, bahwa LKPD kan kalian sudah pegang masing-masing. Ibu sudah meminta kamu untuk mencari tari kreasi yang punya tata pentas. Sudah dapat? Sudah punya? Oke, kita akan lanjut ke analisisnya. Kita bahas dan kita bedah satu-satu ya tugasnya ya. Nah, di sini LKPD-nya di tabel ini ya, tabel permasalahan yang harus kamu selesaikan, itu yang pertama kamu harus memilih tari kreasi dengan penggunaan tata pentas. Kamu sudah dapat kan? Nah, jadi di situ di tabel uraian ini kamu silahkan isikan nama tarian serta tata pentas apa saja yang terdapat di dalamnya. Kan tata pentas itu ruang lingkupnya ada apa aja? Tata panggung, terus tata dekor, tata cahaya, apa tadi? Apa nak? Tata suara atau sound dan tata rias serta busa. Silakan kamu analisis seperti permintaannya, uraikan ya. Di dalamnya terdapat penataan tata pentas apa saja ya untuk yang tabel nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu ada kesesuaian simbol atau lambang yang terdapat dalam tari kreasi dengan teknik tata pentasnya. Jadi kan seperti video yang sudah Ibu analisis di awal, nah, di situ kan terlihat simbol-simbol geraknya tuh tekanannya ada di tangan. Bagaimana penampilannya? Nah, kira-kira sudah sesuai dengan penggunaan panggung prosenium belum? Nah, kalau dia arena otomatis ketahuan dong ada banyak penari di belakang. Nah, jadi pemilihan panggungnya sudah tepat menggunakan prosenium ya. Kemudian lightingnya sudah banyak yang mengarah fokusnya ke tangan karena dia tarian 1000 tangan. Nah, sama halnya yang lainnya kamu analisis juga sudah sesuai atau belum dari mulai panggung yang digunakan dengan gerakan tarinya ya. Jadi maksudnya kesesuaian lambang ini adalah gerakan tarinya, simbol-simbol tarinya dengan tata pentas yang ditampilkan. Sudah sesuai apa belum? Ya, kamu lihat di video yang kamu pilih masing-masing ya. Nah, itu sampai tabel yang analisis permasalahan tari kreasi dan tata pentasnya. Sampai sini sebelum kita bedah tabel berikutnya, kalian ada pertanyaan mengenai ini? Kira-kira ada yang belum dipahami? Bu, misalnya misalnya kan itu ada tata dekor, tata pentas, tata panggung ya. Pertanyaan silakan. Ya. Terus ini yang tata cahaya itu nggak ada, bukannya dia ngandelin cahaya matahari gitu. Nah, artinya kamu nanti dianalisisnya diuraikan dia tidak terdapat tata cahaya. Dia menggunakan cahaya karena dia menggunakan panggung arena pasti kan. Nah, jadi dianalisis lagi. Jadi kamu nanti peletakan uraiannya ini kamu jelaskan bahwa tidak terdapat tata cahaya ya. Ada pertanyaan lagi? Jelas tabel nomor 2 ya tugasnya? Oke, kita akan lanjut ke tabel nomor 3. Di sini ada 2 kotak, itu ada analisis dan hasil pengamatan dan kesimpulan serta saran ya. Nah, analisis hasil pengamatan ini dari uraian yang kamu amati. Nah, ini kamu analisis lagi apa-apa yang terdapat di dalam tarian tersebut. Ya, kamu uraikan dalam analisis ini ya. Terus intinya dari tarian kreasi dengan tata pentasnya itu apa yang perlu dibahas ya, perlu didiskusikan ya. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini adalah dari hasil analisis kamu, uraian kamu tadi, kira-kira menurut kamu apa yang perlu diperbaiki dari pertunjukan tersebut atau apa yang sudah baik, kamu simpulkan di sini ya. Kalau ada masukan atau saran silahkan kamu tulis. Begitu. Ada pertanyaan soal tabel yang ketiga tentang permasalahannya? Sudah jelas?
Tidak ada yang bertanya? Baik, siap diskusi berarti ya. Nah, nanti ini Ibu akan datang ke meja kamu satu-satu untuk lihat hasil analisis dan uraiannya. Jangan lupa tiap kelompok sudah dibagi siapa yang mau nyajiin, siapa yang mau menulis hasil diskusi ya, serta moderatornya. Mengerti, Nak? Nah, silakan kerjasama diskusi ya. Ya. Oke. Apa? Ada pertanyaan lagi? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah temu tariannya? Ya. Sudah kan analisisnya. Jadi analisis kalau misalkan kami ngomong kayak tarian Muli Ganji sudah baik dari tata busana. Ini dicari tahu ini daerahnya mana juga. Ya. Ya. Ya, ini masuk di Tarik resi. enggak ya maksudnya dari Analisis yang pertama, uraian tariknya. ya. Maksudnya jadi tarian Muli Ganji yang berasal dari Lampung. Iya. Terus itu yang menceritakan tentang ini. Iya. Terus tarian Muli Ganji sudah baik dari tata busana sesuai dengan tema. Oh, gini, analisis yang pertama bukan itu. Kalau itu di kesimpulan. Oh, ini Kamu kesimpulan. pernyataan baik atau tidak. Di analisis ini yang pertama, mana kertasnya? Nah, analisis yang pertama ini itu kamu cari tahu dia ada nggak tata panggungnya. Gitu aja. Ini, Bu. Nah, itu isinya. Ini. Dia di tarian Muli Gajah yang asalnya dari Lampung ini yang menceritakan tentang ini sudah terdapat teknik tata pentas seperti mereka menggunakan tata busana, tata rias. Ini sudah itu aja. Itu aja Nah, analisisnya. Terus kesimpulannya kalau kesimpulannya baru kamu pernyatakan baik atau enggaknya tuh di kesimpulan kesimpulan. kami gini, Bu, menurut kami tarian ini cukup menarik karena setiap gerakan yang digunakan oleh para penari mengandung makna tersendiri dan juga Nah. sesuai dengan tema dari tarian tersebut. Dengar ya, Nak, kesimpulannya ini bukan berkaitan dengan tarinya aja, tapi kan yang kita bahas ini teknik tata pentasnya. Jadi yang kamu simpulkan baik atau enggaknya, menarik atau enggaknya itu sesuai tata pentasnya. Misalnya tari Muli Gajah ini sudah ada tata rias, tata panggung, tata dekor ya. Nah, kamu nyatakan baik itu dilihat dari tata pentasnya dengan tarinya ya. Bukan hanya pernyataan tentang tarinya aja, ditambah lagi nih ya. Ini jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan. Gabung. Mm-mm. Gabung apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Ada unsur dari Ya, nah saran kamu apa untuk pertunjukan tersebut? Apa sudah baik? Kalau sudah baik tidak usah ada saran ya. Ya Nopal, kok kamu ikut diskusi Nopal? Nah, ya nanti Nopal tugasnya apa? baca. Ya, oke. Moderator. Ya kelompok terakhir mana? Ini ya. Kelompok terakhir gimana? Ada yang kurang paham? Akila? Silakan kelompok 1 boleh berdiri di tempat dan mulai dari moderator. Dapat sini boleh. Jadi tidak kehalangan temannya. Nah, ya. Silakan. Siapa moderatornya? Nah, ya sudah silakan. Sudah yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Siva Putri. Saya Dago Pintar Ramadan. Saya Muhammad Permata Surya Pratama. Saya Nazwa Putri Aulia sebagai sekretaris. Di sini kami akan mengungkapkan hasil analisis tentang tari Nigirata. Dimulai dari atas. Ya, silakan. Itu pemilihan tari kreasi menggunakan tata pentas yang dipilih. Suaranya diperbesar, Ata. Judul tari adalah Nitiraga. Tarian ini memiliki tata pentas yaitu tata pentas panggung, dekorasi, tata rias, busana, iringan, dan lighting. Kedua, kesesuaian. Kesesuaiannya yaitu tata panggungnya menggunakan proscenium, dekorasinya sederhana, tata rias dan busana sederhana dan sesuai dengan tema. Untuk iringan cocok dan sesuai. Nah, untuk lightingnya fokus pada penari. Bentuk tarian ini adalah tari kelompok dan jenis tari adalah tari kreasi tradisional.
Berpola tradisi. berpola tradisi. Ya, selanjutnya siapa yang menyampaikan? Dan untuk hasil analisis pengamatan, hasil pengamatan kami bahwa tari tersebut merupakan tari kreasi tradisional. Bentuk tari tersebut adalah tari kelompok. Tari kreasi ini menggunakan jenis panggung proscenium. Dekorasi tari tersebut sederhana namun sesuai dengan tarian. Untuk tata rias dan tata busana dapat terbilang cocok dan sesuai dengan tema tarian. Dan yang terakhir adalah lighting, yang mana berfokus pada penari. Dengan pada tarian ini cocok dengan tema tarian. Ya, selanjutnya. Kesimpulan kami bahwa Difokuskan pada Kesimpulan kami bahwa dekorasi pada tarian ini cocok dengan konsep tarian serta yang gede dikit suaranya. cocok dengan tarian di mana busana yang digunakan tidak terlalu rumit dan berat sehingga mendukung gerakan pada penari. Kemudian tata rias sangat mendukung penampilan para penari pada memancarkan aura pada setiap penari untuk iringan cukup sesuai dengan tarian karena memberikan dramatis pada tahap tarian tersebut. Sekarang untuk lighting lebih diletakkan pada tari agar tidak berkesan buru-buru. Ya, silakan moderator. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mulai dari kelompok mana dipersilakan? Moderator yang nentuin. Ya. Sebutkan nama ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan Tahan dulu. Sabar. Niti Raga. Niti Raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jaranwati. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan asal dari tarian Niti Rata itu berasal dari mana? Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Zulzabila dari perwakilan kelompok 3. Kami akan menanyakan, kan tadi ada tata dekor. Nah, tata dekor yang sederhana itu contohnya yang di panggung kalian itu apa? Ya, tadi belum diuraikan ya. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kelompok 3, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Andrea Heria, perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya, menurut kelompok kalian, dalam tari tersebut, apa yang paling menonjol? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, akan kami diskusikan. Ya, silakan didiskusikan. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Sekretaris. Pertanyaan dari kelompok 3, contoh tata dekor yang sederhana di panggung itu akan dijawab oleh Pak. Contoh tata dekor yang sederhana adalah yang hanya menggunakan satu jenis properti. Contohnya seperti pembatas yang menggunakan plastik dan bingkai dengan kayu. Ya, jadi dia cuma menggunakan properti pengiring tari aja ya, dari pembatas yang dari kayu. Jadi nggak ada properti lain itu ya, Surya. Ya. Silakan. Berarti tata dekornya sederhana ya. Pertanyaan dari kelompok 4, menurut kelompok kami, dari kajian itu apa yang lebih menonjol? Saya lihat lebih simpel. Yang paling menonjol dari tarian ini yaitu gerakannya, di mana gerakan ini sangat menghayati dan sangat dramatis. Ya, berarti dari gerakannya yang dramatis ya. Nah, silakan nanti masing-masing kelompok mengirim video tarinya ke grup ya, biar bisa
disimak bersama ya dan dipelajari. Oke, apa ada saran untuk kelompoknya? 1? Cukup? Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya, moderator tutup. Baiklah, sekian hasil analisis dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan semuanya. Itu tadi hasil diskusi kita dan presentasi kalian setiap kelompok ya, dapat. Jadi di sini Ibu akan evaluasi sedikit ya, di mana apa saja yang sudah kamu analisis dan apa saja yang sudah kamu sampaikan ya. Untuk kelompok 1 itu analisisnya cukup lengkap ya. Ya. Kemudian pemaparan materinya aja yang masih kurang dalam menyajikannya ya. Untuk kelompok 2 sendiri itu penguraian tata pentasnya cukup lengkap. Nah, ini paling lengkap ya. Nah, kalian kelihatan itu niat ya, cari tahu benar sampai ke maksud properti, maksud tari ya. Ibu suka pemaparannya ya, cukup lengkap dan diskusinya juga berjalan dengan baik ya. Kemudian kelompok berapa nih tadi? 3 ya. Penguraiannya juga cukup lengkap ya, kelompok 3. Kemudian analisis juga sudah pada keseluruhan ya. Dan pemaparannya cukup ya, masih ada yang terbata-bata tadi ya. Kemudian kelompok terakhir, nah ini analisisnya itu cukup banyak, cukup banyak yang sederhana ya, karena mungkin jenis tarian yang dipilih juga. Tapi pemaparannya sudah sesuai dengan videonya ya, jadi analisisnya cukup baik ya. Kemudian pemaparannya juga cukup baik ya. Nah, itu tadi hasil dari evaluasi kegiatan diskusi kita dari Ibu ya. Nah, nanti Ibu akan melakukan penilaian diskusi, keaktifan kamu ketika diskusi, siapa saja yang bertanya ya. Nah, itu ada ranah penilaiannya juga. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, kita akan menarik kesimpulan dari pemaparan materi kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang tata teknik pentas tari kreasi. Apa aja yang sudah kita pelajari? Jenis panggung ada berapa? Ada 3 ya. Proscenium, yang indoor, arena dan campuran. Nah, pemilihan jenis panggung ini disesuaikan pada kebutuhan tari dan temanya ya. Nah, kemudian audiens yang akan menikmati tarian tersebut. Ya, kemudian ada apa lagi selain tata panggung? Tata rias, tata busana jadi 1, tata dekor dan musik serta lighting atau pencahayaan. Nah, intinya adalah bahwa dalam pertunjukan tari, pementasan tari, apapun selain tari juga ya, yang paling faktor yang mendukung itu bukan hanya apa yang kamu ciptakan, yang kamu tampilkan, kamu pertunjukkan, tapi juga segi penataan pentasnya. Jadi penting sekali kita memaksimalkan tata pentasnya agar hasil pertunjukan kamu juga maksimal. Nah, kamu lihat sendiri dan dari diskusi tadi dirasakan kan, kalau yang sederhana itu ya tadi ya, kurang menarik ya, kurang bisa dipahami, kostumnya aja kamu bingung akhirnya ya kan, karena itu tadi ya, dia terlalu sederhana, kurang memperhatikan teknik tata pentas. Jadi artinya pemilihan kostum, make up, sampai lighting, pencahayaan, nah itu mendukung sekali untuk tarian itu mudah diterima oleh orang lain. Nah, itu tadi ya pemaparan kita hari ini. Nah, kesimpulannya itu. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Cukup ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai pemaparan kita. Kemudian nanti Ibu akan kirimkan link tugas di dalam WhatsApp grup. Silahkan dikerjakan, itu untuk individu ya. Nanti Ibu kirim. Nah, kemudian sampai sini pembelajaran kita tentang tata teknik pentas, bahwa pertunjukan itu didukung bukan hanya pada penciptaan tariannya saja, tapi juga penataan pentas dari segi panggung sampai ke tata busana ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita tidak akan masuk lagi ke tari, tapi kita masuk ke seni teater. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya. Nah ya, sekarang kita pimpin doa dulu ya, Rapli.
kita mau pulang kan? Ya. Siap. Siap semua. Doa mulai. Doa besar. Semua siap. Siap semua. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Silakan. Ya. Oke.